sukses? Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur subtitle untuk meningkatkan kualitas pengalaman saat menonton video. Salam sukses! Yeay! Makasih Mbak Ruth! Hari ini kita akan mulai memahamkan tentang ilmu dagingnya. Pemahaman ini, mindset ini penting banget untuk bagaimana teman-teman merekrut tim. Berdasarkan level di mana bisnis Anda sedang berjalan. Oke? Ya, saya akan orek-orekan ini. Apa bahasa Indonesianya orek-orekan ya? Coret-coretan gitu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mulai menentukan mau merekrut tim, merekrut karyawan, maka di bisnis apotek teman-teman, maka teman-teman harus melihat skala bisnis teman-teman dulu nih. Karena saya nggak tahu nih penonton saya ini, penonton eksklusif video ini skala bisnisnya ada di mana. Maka saya harus memahamkan ke teman-teman tentang tangga bisnis ini. Tangga bisnis ini saya paham dari Mas Jaya Setiabudi, gurunya manajer unitnya saya ini Sam ya. Mas Sam ini gurunya dia. Nah, tangga bisnis ini perlu dipahamkan ke teman-teman sehingga teman-teman nanti akan merekrutnya akan seperti apa itu. Merekrut orang-orang yang seperti apa. Niatannya teman-teman mau seperti apa? Apakah nanti akan langsung ke profesional atau seperti apa gitu. Nah, ini harus dipahamkan. Oke, cekedot. Nah, teman-teman, video ini tangga bisnis ini itu ada yang pertama adalah ada beberapa tangga bisnis yang teman-teman harus pahamkan gitu kan. Oh, kok gelap? Kalau aku berdiri gelap, kalau aku duduk terang. Ini ya gitu. Nah, ini adalah ketika bisnis teman-teman itu teman-teman baru startup, itu ada level bisnis namanya startup, kemudian ada yang namanya profiting, kemudian ada yang namanya sistemasi, kemudian ada yang namanya duplikasi, kemudian ada yang namanya investasi gitu. Nah, di mana teman-teman sekarang berada gitu. Bisnis teman-teman itu sekarang di mana? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya setiap tangga bisnis ini memiliki masalah yang berbeda-beda. Yang pertama, di bisnis tipe startup. Ini adalah masalah yang pertama kali adalah masalah cash, transaksi. Anda akan kesulitan untuk transaksi. Di bisnis startup adalah masalahnya yang pertama adalah omset. Masalah omset. Maka di bisnis ini teman-teman harus kuat di bagian bagaimana marketingnya dikuatin gitu. Karena kalau masih sepi, kemudian teman-teman memperkuat di tempat lainnya, ya ngapain gitu? Apanya yang diperkuat? Uangnya aja nggak ada gitu kan? Kerugiannya yang diperkuat. Kemudian di bisnis profiting ini masalah yang dihadapi itu sudah tidak omset lagi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana profit ini dimaksimalkan. Biasanya pebisnis yang ada di profiting ini punya masalah dengan apa? Dengan kebocoran. Setelah kebocoran itu adalah karyawan atau tim. Tim itu adalah keluar masuk gitu. Keluar masuk, resign rombongan, rekrut lagi, keluar lagi, capek itu di masalah kebocoran karya ini, di profiting ini, di fase profiting ini. Di fase profiting ini masalah yang terjadi adalah teman-teman itu punya profit tapi profitnya nggak jadi maksimal. Karena apa? Karena ada banyak kebocoran, karena ada karyawan dan timnya keluar masuk sehingga menghabiskan biaya untuk rekrut, untuk training seperti itu. Kemudian di masalah selanjutnya adalah di masalah sistemasi. Apa masalah di tangga bisnis yang ini, sistemasi ini? Apa masalahnya? Masalahnya adalah teman-teman, di sini Anda tidak bisa keluar dari bisnis. Seorang business owner tidak bisa keluar dari bisnis. Menyebabkan apa? Menyebabkan bisnis itu ketergantungan dengan Anda. Kalau Anda pergi seminggu atau sebulan, maka bisnis itu akan bermasalah. Maka yang terjadi, pesan saya ketika bisnis Anda ada di level sistemasi adalah Anda jangan mati.
Karena kalau Anda mati, itu maka bisnis Anda bubar. Itu karena apa? Karena semua bisnis ada di kepala Anda one man show, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain Anda meninggal, juga bisnis Anda yang meninggal. Itu. Nah, di sistemasi ini maka tantangannya adalah bagaimana Anda membentuk tim dan membentuk sistem. Membentuk tim dan membentuk sistem. Maka kalau di level sistemasi ini Anda sudah kuat, timnya kuat, sistemnya kuat, maka Anda baru uangnya kuat. Nah, sistem ini kan cash-nya juga kuat, maka Anda baru naik ke level selanjutnya adalah level duplikasi. Bagaimana membesarkan bisnis menambah cabang seperti itu, atau Anda mulai berbisnis di bidang yang lain seperti itu. Nah, setelah diduplikasi ini masalahnya juga ada banyak macamnya nih gitu. Kalau di sistemasi aja belum kuat, apalagi nanti diduplikasi juga akan menyebabkan berat juga gitu. Nah, setelah lewat diduplikasi, maka diinvestasi mulai menginvest ke berbagai sarana investasi. Pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan SDM? Kalau kayak gini, maka kaitannya adalah 3. Yang pertama, seorang pebisnis itu dimulai dari orang sendiri ini, business owner sendiri ini. Business owner sendiri apa-apa dijalani oleh mereka itu. Oleh mereka dijalanin sendiri itu. Maka yang selanjutnya ketika dia mau naik level itu mungkin di fase profiting atau di fase sistemasi ini, itu tahap yang selanjutnya adalah dia membentuk tim tuh. Membentuk tim dari mana? Tim yang dilatih, tim dari kader, tim yang awalnya nggak tahu kita latih, kita posisikan sebagai HRD, awalnya nggak tahu kita latih, kita posisikan sebagai keuangan, awalnya nggak tahu kita latih, kita posisikan jadi operation, awalnya nggak tahu kita latih jadi marketing. Maka kendalanya di sini tim ini itu karena kita didik, kita timang-timang terus, bisnis kita adalah bisnis bayi kita jagain terus, maka tim kader ini kelemahannya adalah kalau kita tinggalkan, otaknya nggak jalan, karena kita latih terus dan kita suapin terus tuh, dia nggak dewasa tuh. Maka tahap selanjutnya ketika Anda harus meninggalkan tim Anda dari kader ini, maka challenge-lah tim kader ini dengan tim profesional. Pilihannya 2. Ketika ditandemkan dengan tim profesional, tim Anda akan Anda sendiri akan terasa sangat bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, tim Anda itu juga akan merasa sangat bodoh dan Anda akan sangat merasa kecil sekali bahwa bagaimana mati-matiannya Anda mengajari. Dengan hadirnya tim profesional ini nampak kesenjangan pola pikir, kesenjangan pemikiran seperti itu. Maka itu serius itu. Maka pertanyaannya adalah kapan Anda merekrut tim kader dan kapan Anda merekrut tim profesional. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Yeay!